Minasan, konnichiwa. O genki desu ka? Watashi wa genki desu. Hajimemashite, Alpi desu. 皆さんはアルピ先生と呼んでください。はい。今日はね、私はご家族について教えたいと思います。Jadi hari ini saya akan mengajar tentang gokazoku. Ada yang udah tahu artinya? Ya, minggu lalu kita sudah belajar tentang kazoku ya. Artinya adalah keluarga. Nah, buat yang belum nonton videonya, tonton dulu di atas ya. Supaya kalian bisa lebih paham, lebih mengerti untuk mempelajari yang video yang ini. Oke? Nah, kazoku tadi kan artinya keluarga. Nah, gokazoku artinya juga keluarga, tapi keluarga kamu, keluarga Anda, seperti itu. Jadi bukan keluarga diri sendiri ya, tapi keluarga untuk orang lain. Gitu. Oke? Ya, sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe, like kalau kalian suka, dan komen. Nanti ada kuis juga, kalian boleh isi kuisnya di kolom komentar. Dan share ke teman-teman kalian supaya teman kalian juga bisa belajar bahasa Jepang. Dan bisa sama-sama pergi ke Jepang. Oke? Hai. Ya, gokazoku artinya tadi adalah keluarga, keluarga orang lain. Salah satu contohnya misalnya adalah keluarga siapa ini? Ada yang tahu? Ya, benar, keluarga Gen Halilintar yang sangat fenomenal di Indonesia ya. Nah, hari ini kita akan pakai keluarga Gen Halilintar sebagai contoh untuk pelajaran kita hari ini. Nah, kita akan ambil salah satu anaknya yang bernama Sai. Kalian tahu yang mana Sai? Ayo, yang mana? Iya, benar yang ini. Oke, jadi pelajaran hari ini adalah Sai sang no gokazoku. Sai sang no gokazoku. Oke. Ya. Jadi, yang pertama kita akan belajar kosakatanya dulu. Seperti minggu lalu, kita pertama belajar tentang orang tuanya. Cara penyebutan orang tua untuk keluarga orang lain, untuk ayah itu adalah otosan. Hai, otosan. Kalau ibu, untuk orang lain, okasan. Okasan. Oke? Otosan, okasan. Nah, jadi kalau kita mau sebutin, misalnya ayah Sai, seperti itu. Atau papa Sai. Kita jadi bilangnya, Sai sang no oto-sang. Kalau menjadi ibu Sai, berarti Sai sang no oka-sang. Seperti itu. Bisa? Ya, selanjutnya kita belajar tentang keluarganya atau saudaranya gitu ya. Jadi kita anggap tadi sayanya itu atau dianya itu Sai gitu ya. Sai. Hai, jadi Sai-sang. Nah, Sai punya abang, punya kakak, ya kan? Nah, abangnya itu disebut dengan Oni-sang. Oni-sang. Kalau kakaknya disebut dengan One-sang. One-sang. Kemudian untuk adik laki-laki dan adik perempuannya juga ada ya. Nah, untuk adik perempuannya kita sebutnya dengan Imoto-sang. Imoto-sang. Untuk adik laki-laki, Ototo-sang. Ototo-sang. Ya. Untuk di saudara sedikit mirip dengan untuk keluarga sendiri ya. Jadi tinggal ditambahi sang aja. Tapi hati-hati untuk abang dan kakak, A-nya berubah jadi O ya. One-sang dan Oni-sang. Dan juga panjang. Kalau kemarin tuh Ani dan Ane gitu ya. Oke. Nah, jadi kalau misalnya kita mau sebutin Ata adalah abang Sai. Ata adalah abang Sai. Bahasa Jepangnya menjadi Ata-san wa Sai-san no Oni-san desu. Ata-san wa Sai-san no Oni-san desu. Seperti itu. Kalau kita mau sebutin misalnya Fateh adalah adik laki-laki Sai. Berarti menjadi Fateh-san wa Sai-san no Ototo-san desu. Fateh-san wa Sai-san no Ototo-san desu. Ya, bagaimana? Mengerti? Ya, jadi sekarang kita masuk ke percakapan. Ada Andi dan Mia. Andi bertanya kepada Mia tentang keluarga Mia. Nah, kira-kira percakapannya seperti ini. 皆さん、何人ご家族ですか？
5人家族です。何人ご兄弟ですか？3人兄弟です。兄が1人と弟が1人います。そうですか。Ya, jadi seperti itu. Nah, bagaimana? Apakah paham dengan arti ya? Jadi Andi bertanya kepada Mia, Mia-san, nanin gokazoku desu ka? Mia, kamu berapa orang berkeluarga? Nah, di sini Andi bertanya kepada Mia pakai gokazoku ya. Menyatakan keluarganya memakai gokazoku. Kalau minggu lalu kita pakai kazoku saja. Nah, untuk lebih sopan ini digunakan menjadi gokazoku gitu. Nah, sedangkan si Mia untuk menjawabnya dia hanya memakai kazoku. Jadi gonin kazoku desu. Kenapa dia pakai kazoku? Karena dia menyebutkan keluarga dia sendiri, bukan keluarga orang lain. Seperti itu. Kemudian Adi bertanya lagi, nanin go kyodai desu ka? Berapa orang bersaudara? Nah, di sini juga Andi menggunakan bentuk sopan, go kyodai. Jadi, kamu berapa orang bersaudara? Mia menjawabnya, sanin kyodai desu. 3 orang bersaudara. Nah, di sini juga Mia menggunakan kyodai saja, tidak go kyodai ya. Kemudian Mia menambahkan lagi, ani ga hitori to ototo ga hitori imasu. Ani, abang, ada hitori, satu orang, dan ototo, adik laki-laki, ada hitori, satu orang. Jadi, abang ada satu orang, dan adik laki-laki ada satu orang. Seperti itu. So desu ka. Oh, begitu ya, kira-kira. Jadinya, percakapannya isinya seperti itu. Bagaimana? Sudah mengerti? Ya, sekarang kita masuk ke sesi kuis. Kuis hari ini judulnya adalah Watashi wa dare desu ka? Saya siapa? Nah, jadi saya akan tunjukin 3 foto idol bersama keluarganya. Yang pertama, Isyana. Yang kedua, Jeong. Yang ketiga, Afgan. Oke, buat yang nggak tahu, ini Isyana, ini Jeong, dan ini Afgan. Oke, saya akan melakukan percakapan bersama teman saya. Jadi, kira-kira ada yang kenal nggak ya sama teman saya ini? Oke, masuk, masuk, masuk. Konnichiwa, Panda desu. Yoroshiku onegai shimasu. Oke, ada yang kenal sama Panda? Mungkin yang kelas 3 udah ada yang kenal ya. Nah, jadi saya akan melakukan percakapan sama Panda. Nah, Panda akan menjadi salah satu dari ketiga orang ini ya. Jadi kalian silakan tebak siapakah Panda gitu. Jadi kalian bisa tebak kira-kira siapakah Panda dari isi percakapan yang akan saya lakukan sama Panda nanti. Oke, bisa ya? Nah, oke, Panda sudah siap? Oke. Ya, kita mulai. Panda-san, nanin go kazoku desu ka? 6人家族です。何人ご兄弟ですか？ 4 人兄弟です。姉が1人と妹が1人と弟が1人います。そうですか。Oke, bagaimana? Sudah mengerti cakapan saya dan si Panda dan sudah tahu jawabannya? Silakan tulis jawaban kalian di kolom komentar ya. Saya akan kasih jawabannya untuk video minggu depan ya, di video minggu depan. Oke, siap ya? Oke, kita lanjut pelajaran selanjutnya. Ya, kita lanjutkan. Jadi, sekarang kita akan mempelajari cara untuk memanggil. Kalau minggu lalu kita mempelajari cara menyebutkan ya, menyebutkan keluarga kita. Nah, kalau ini memanggil, bagaimana kalau kalian manggil mama gitu? Ma, gitu kan? Atau ya gitu. Nah, mama, papa gitu kan? Kita manggilnya bagaimana dalam bahasa Jepang? Jadi, kita lihat dulu diagramnya seperti ini kira-kira. Nah, watashinya itu di sini ya. Ini watashi. Karena watashinya di sini, maka ini kakek, nenek. Nah, ini ayah, ibu. Kemudian di sini ada paman dan tante.
kemudian ada abang, nah ini kakak, kemudian ada kedua sepupu ya, ada dua orang sepupu di sini. Nah, bagaimana cara memanggil keluarga kita sendiri? Ingat, ini adalah panggilan, bukan menyebutkan ya. Nah, kalau menyebutkan seperti yang minggu lalu, kita menyebutkan keluarga kita kepada orang lain. Contohnya misalnya, ibu saya adalah dokter gitu. Hahawa Isyades. Hahawa Isyades. Nah, kalau kita memanggil mama, saya kan mama, mama, gitu kan. Nah, itu bagaimana dalam bahasa Jepang? Itu seperti ini, gitu. Nah, jadi untuk kakek itu panggilnya oji-san. Oji-san. Oke, kalau nenek oba-san. Oba-san. Jadi kalau manggil oji-san, oji-san, oba-san, oba-san, seperti itu. Oke. Nah, kalau paman, tante itu sedikit mirip nanti. Oke, kita masuk ke ayah dulu ya. Ayah dan ibu. Ayah itu oto-san. Kemudian ibu oka-san. Nah, ini sama dengan penyebutan untuk keluarga orang lain. Ini juga oji-sang dan obang-sang juga sama. Untuk keluarga orang lain bisa dipakai. Jadi kalau kalian mengatakan eh, nenek dari Saih gitu kan. Saih sang no oba-sang. Itu bisa. Jadi selain untuk menyebutkan keluarga orang lain, yang ini kosakata ini bisa kalian untuk memanggil keluarga kalian sendiri. Ingat ya, memanggil gitu. Nah, jadi kalau memanggil ayah, oto-sang, memanggil ibu, oka-sang, seperti itu. Nah, untuk paman dan tante, seperti saya bilang tadi, ini sedikit mirip dengan oji-sang dan oba-sang, yaitu oji-sang, oba-sang. Oke, bagaimana? Mirip kan? Yang beda hanya panjang pendeknya. Jadi, oji-sang itu paman, oji-sang kakek, oba-sang bibi, dan oba-sang nenek. Jadi, jangan sampai salah atau ketukar ya. Oke. Kemudian kita lihat ada abang di sini. Abang sama seperti penyebutan untuk keluarga orang lain yaitu oni-sang. Oni-sang. Kemudian kakak one-sang. One-sang. Oke. Nah, untuk sepupu adalah itoko. Itoko ini sepupu laki-laki dan perempuan bisa dipakai seperti itu. Namun untuk menyebutkan misalnya bukan menyebutkan ya, memanggil itu tidak pakai itoko. Biasanya kita langsung ke namanya. Misalnya namanya ayah berarti menjadi ayah sang gitu. Jadi tidak ada penyebutan untuk sepupu khusus sepupu itu apa gitu ya. Kalau dalam bahasa Indonesia mungkin kita manggil sepupu kita kakak gitu atau abang seperti itu sama untuk dengan keluarga kita. Namun dalam bahasa Jepang biasanya memanggil dengan nama seperti itu. Jadi kalau namanya Tanaka misalnya, jadi Tanaka-sang seperti itu. Misalnya namanya Ryu, jadinya Ryu-sang seperti itu. Jadi tidak ada panggilan khusus untuk sepupu seperti itu. Oke, sampai sini mengerti? Nah, namun ini sedikit apa ya? Mungkin dengan perubahan zaman ya, anak-anak muda sekarang banyak juga menggunakan kosakata yang kita pelajarin ini untuk menyebutkan keluarganya sendiri seperti itu. Ya, saya beberapa kali menjumpai teman-teman saya yang orang Jepang itu menyebutkan ibunya sendiri itu Oka-sang dan menyebutkan ayahnya sendiri itu Oto-sang, bukan Cici atau Haha gitu. Apakah itu salah gitu? Sebenarnya tidak salah 100%, tapi yang bagusnya, yang baiknya, yang sopannya itu sebaiknya kalau untuk menyebutkan menggunakan Cici atau Haha. Sedangkan untuk memanggil pakai Oto-sang atau Oka-sang seperti itu. Ya, itu namanya fenomena bahasa ya. Jadi ada pergeseran-pergeseran makna seperti itu. Oke? Ya, sampai sini kira-kira apakah kalian sudah mengerti tentang pelajaran tentang keluarga, cara menyebutkan, cara memanggil untuk keluarga sendiri atau keluarga orang lain. Nah, untuk yang masih penasaran bagaimana cara menyebutkan
keluarga-keluarga yang lain, misalnya ada keponakan atau ada siapa cucu atau apa, nanti silakan tanya di kolom komentar, saya akan jawab eh, pertanyaan kalian. Atau yang tidak berhubungan dengan keluarga juga boleh. Oke? Ya, ya. Pelajaran hari ini sampai di sini. Kore de owarimasu. Sampai jumpa minggu depan. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Juga jawab pertanyaan dari kuis tadi di kolom komentar kalian. Dan share ke teman-teman kalian di media sosial lainnya. Hai, ja, arigatou gozaimashita. Mata laishu. Bye bye.